Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini tentunya kita semua dalam keadaan yang sehat. Kita sehat, kuat, dan kita akan siap belajar di hari ini. Oke? Apa kabar hari ini? Ya, baik, luar biasa. Yes. Sehat dan kuat karena Tuhan yang menolong kita. Nah, sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran, kita akan berdoa bersama-sama di hari ini. Dan sebelum itu kita akan bernyanyi supaya lebih semangat kita untuk belajar. Ya, mari kita berdiri. Ayo anak-anak, kita berdiri. Dengan semangat kita akan menggerakkan tangan kaki kita untuk bernyanyi bersama-sama. Ya. Lagu Ku Daki-Daki Gunung Yang Tinggi. Oke, tahu? Yang belum tahu, mari sama-sama bernyanyi dan belajar bersama. Sambil dengan gerakan kita. Ku daki-daki, 1, 2, 3. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku terbang luas angkasa. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Satu kali lagi supaya lebih semangat. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku terbang luas angkasa. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Ya, baik. Kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai kegiatan belajar di hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar. Biarlah kiranya Tuhan menolong kegiatan pembelajaran kami di hari ini, biar dapat selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Ya. Kita telah membuka kegiatan kita dengan doa. Dan artinya doa. Ya, kita telah membuka kegiatan kita dengan doa. Artinya kita akan siap masuk dalam pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita di hari ini yaitu pendidikan agama Kristen pada pelajaran yang pertama atau pelajaran 1, yaitu Allah hadir dalam alam semesta. Allah hadir dalam alam semesta. Apakah alam semesta itu? Alam semesta adalah semua yang ada di dunia ini. Alam semesta. Jadi yang ada di dalam dunia ini. Nah, Allah hadir di sana. Allah ada di sana. Adik-adik ingat waktu Tuhan menciptakan dunia? Masa ingat? Itu juga sudah ada pernah dibelajarkan pada kelas 2 tentang penciptaan. Pernah Tuhan menciptakan manusia, aku adalah ciptaan Tuhan, ya kan? Itu pelajaran kelas 2. Nah, pada pembelajaran ini yaitu Allah hadir dalam alam semesta. Artinya kita akan belajar dari pembelajaran di hari ini, yaitu kita akan belajar dari penciptaan Tuhan. Nah, ingat penciptaan Tuhan itu terdapat dalam kitab apa?
Allah menciptakan dunia ini itu terdapat dalam kitab apa? Oke, baik. Kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Jadi Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Di sana diceritakan bagaimana Allah menciptakan dunia ini. Bagaimana Allah menciptakan dunia ini. Mari kita buka Alkitab kita. Anak-anak yang bawa Alkitab, kita akan baca dari kitab Kejadian 1 ayat 1. Kita akan baca dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Semua sudah dapat? Oke, perhatikan baik. Kejadian 1, Allah menciptakan langit dan bumi serta isi. Ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang. Dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Lalu Allah menamai cakrawala 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatannya kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirman Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Maka Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara
dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dialah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, ada beberapa peristiwa yang terjadi pada kitab Kejadian 1 ini tentang penciptaan Tuhan. Jadi alam semesta, semua yang ada di sekitar kita itu adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Firman Tuhan berkata tadi, atau yang diceritakan dalam Alkitab tadi, yaitu waktu Allah menciptakan bumi ini masih belum berbentuk dan kosong. Ya, jadi belum ada apa-apa. Tetapi karena Tuhan melihatnya dan Tuhan mulai menciptakan. Tuhan mulai menciptakan sampai pada hari yang ke berapa? 6. Ya. Jadi selama 6 hari Allah menciptakan bumi dan seluruh isinya, termasuk di dalamnya yaitu manusia. Ibu akan menunjukkan beberapa gambar tentang penciptaan Tuhan. Ya. Di sini ada gambar-gambar yang menunjukkan atau yang sesuai dengan yang ada dalam kitab Kejadian tadi. Oke, perhatikan baik gambar-gambar ini. Gambar yang pertama itu ada 2 gambar di sana. Ada yang bercahaya, artinya terang, dan kemudian ada yang gelap. Nah, hari pertama dalam kitab Kejadian di sana dikatakan bahwa Allah menciptakan siang dan malam atau gelap dan terang. Terang itu adalah siang dan gelap itu adalah malam. Dan itu adalah masuk pada penciptaan hari pertama. Jadi ingat baik-baik, hari pertama Allah menciptakan siang dan malam atau gelap dan terang. Oke, baik. Hari kedua, apa yang Tuhan ciptakan? Ya, ini gambar adalah apa? Langit atau cakrawala. Ya. Pada firman Tuhan yang kita bacakan tadi dalam kitab Kejadian, di sana hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala yang disebutnya dengan atau langit. Jadi Tuhan menciptakan langit pada hari yang kedua atau cakrawala. Oke? Dilihat gambar. Ya. Kemudian hari yang ketiga, apa yang Tuhan ciptakan di sana? Ya, hari ketiga Tuhan menciptakan darat dan laut, juga tumbuhan. Jadi ada laut, ada daratan, ada darat, dan ada tumbuhan. Itu masuk pada penciptaan Tuhan pada hari yang ketiga. Oke, jadi hari ketiga Tuhan menciptakan laut, darat, tumbuhan. Nah, apa lagi yang Tuhan ciptakan? Baru 3 hari. Nah, pada hari keempat apa yang Tuhan ciptakan? Oke, kita lihat di sini ada gambarnya. Iya, ada matahari, ada bulan dan bintang. Ya, kedua benda penerang yang besar-besar ini menguasai masing-masing. Matahari pada siang hari dan pada malam hari, iya, adalah bulan.
kemudian ada bintang-bintang juga yang muncul pada malam hari. Nah, ini diciptakan Tuhan pada hari keempat. Jadi Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit, matahari, bulan, dan bintang itu pada hari yang keempat. Nah, hari yang kelima, apa yang Tuhan ciptakan pada hari yang kelima, anak-anak? Ya, sesuai gambar kita atau sesuai yang di firman Tuhan yang kita baca pada kitab Kejadian, yang Tuhan ciptakan pada hari yang kelima, yaitu di sini ada binatang-binatang. Ya, binatang-binatang, ada burung-burung. Ya, kemudian ada ikan-ikan. Itu yang Tuhan ciptakan di hari yang kelima. Nah, jadi Tuhan ciptakan pada hari kelima ada binatang-binatang yang ada di udara, tentunya kan, dengan hewan-hewan yang besar. Ya, ada burung-burung, ada hewan-hewan di laut, yaitu ikan-ikan. Itu hari yang kelima. Sekarang pada hari yang keenam, apa yang Tuhan ciptakan? Atau mungkin ada anak-anak yang bertanya, lalu kita manusia diciptakan Tuhan pada hari keberapa? Ya, baik. Kita manusia diciptakan Tuhan pada hari yang terakhir atau hari ke-6. Ya. Sebelum Tuhan ciptakan manusia pada hari ke-6, dia ciptakan dulu apa? Binatang-binatang darat. Ya, jadi ini binatang-binatang darat yang diciptakan Tuhan. Setelah Tuhan selesai menciptakan binatang-binatang darat ini, dia melihat, wah, ternyata semua saya sudah ciptakan. Sudah ada hewan-hewan di darat, sudah ada yang di laut, sudah ada benda-benda penerang, sudah ada tumbuh-tumbuhan, semua sudah ada. Terus siapa yang mau menguasai itu? Siapa yang harus merawat itu? Siapa yang nantinya akan menjaga ciptaan saya? Ya, maka Tuhan mulai membuat manusia. Manusia pertama, laki-laki atau perempuan? Oke, baik. Manusia pertama adalah seorang laki-laki, namanya Adam. Ya. Jadi Tuhan mulai membuat. Ingat baik, Tuhan mengerjakan atau menciptakan. Tuhan menciptakan binatang-binatang. Tuhan menciptakan binatang di laut, di darat. Kemudian Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Tuhan menciptakan ini semua, ya, darat, laut, dan tumbuhan. Kemudian Tuhan menciptakan apa lagi? Langit. Dan Tuhan menciptakan terang dan gelap atau siang dan malam. Itu berbeda dengan yang Tuhan ciptakan manusia. Oke? Ya, di luar dari hewan. Ya, ini ditutup hewan. Jadi hewan ini termasuk pada penciptaan 1-5 hari ini. Ini yang 5 hari ini dengan yang 1 hari khususnya manusia, Tuhan ciptakan berbeda. Kenapa berbeda? Apa yang membedakannya? Yang membedakan yaitu kalau ciptaan dari hari pertama sampai hari kelima dan sampai pada hewan-hewan atau binatang-binatang yang ada di darat ini, itu Tuhan hanya berfirman. Oke. Jadi Tuhan yang cuma mengucapkan, hanya mengucapkan, jadilah hewan, jadilah tumbuhan, jadilah terang, jadilah gelap. Nah, itu hanya lewat berfirman. Tetapi kalau pada manusia, Tuhan ciptakan dengan cara apa? Dia membuat. Adik-adik pernah buat patung dari tanah liat? Ya, nanti kita akan buat itu. Beberapa waktu ke depan kita akan buat itu. Kita buat patung. Kita rancang patung. Jadi kita mengerjakannya. Dari tanah liat kita bentuk kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Dan kita cipta. Tetapi bedanya kita dengan Tuhan, kalau Tuhan waktu membuat Adam, waktu membuat laki-laki, Tuhan dia sudah buat dari tanah liat, kemudian apa? Dia hembuskan nafas, iya,
langsung dengan sendirinya tanah liat itu menjadi hidup. Karena apa? Tuhan mengembuskan nafasnya. Kalau kita kan tidak bisa mengembuskan nafas di patung, kan? Jadi Tuhan menciptakan manusia itu istimewa. Dia yang mengerjakan, kemudian dia yang mengembuskan. Nah, sesuai dengan apa? Gambar dan rupa Tuhan. Jadi wujud kita ini mirip dengan Tuhan. Karena kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Jadi apa yang membedakan penciptaan hari pertama dan hari kelima, kemudian dengan hari yang keenam, yaitu manusia? Apa? Iya, yaitu kalau hari yang pertama sampai hari kelima, atau manusia, tumbuh-tumbuhan, darat, laut, langit, alat-alat penerang, itu hanya dengan berfirman. Tetapi kalau Tuhan menciptakan manusia, itu dengan dia mengerjakan sendiri. Dia membuat sendiri dan dia mengembuskan nafas. Kemudian apa? Sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Oke? Mengerti? Ya. Jadi kita ini istimewa. Itu sebabnya kita bersyukur. Kita bersyukur. Kalau hewan-hewan dia tidak mampu untuk bersyukur. Nah, siapa yang harus menunjukkan ucapan syukur kepada Tuhan? Yaitu kita manusia. Dengan cara apa? Berdoa, beribadah. Sebagai wujud kita untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Wujud kita, tanda terima kasih kita rajin berdoa, kita rajin beribadah. Ada yang rajin berdoa sini? Atau ada yang makan tidak berdoa? Ya, harus berdoa. Ada yang tidur tidak berdoa? Ya, jangan, harus berdoa. Ada yang bangun dari tidur malam, pagi-pagi langsung ke sekolah tidak berdoa? Oh ya, jangan. Itu kita harus buat. Kita kalau tidak ada yang berdoa, harus perbiasakan berdoa. Karena itu apa? Bagian dari ucapan syukur kita. Oke, mulai besok ketika mau datang di sekolah ataupun tidak mau sekolah, mungkin ada di rumah, ya kita harus apa? Setiap pagi kita berdoa dulu kepada Tuhan, kan? Kita berdoa bersyukur karena Tuhan sudah menjaga kita di sepanjang malam. Oke? Ya. Jadi sekali lagi, penciptaan alam semesta, ya, alam semesta ini semua diciptakan oleh Tuhan. Jadi alam semesta ini bukan orang pintar yang ciptakan, bukan robot yang ciptakan, oke? Bukan orang Amerika yang ciptakan ini alam semesta, bukan. Atau bukan orang Amerika, karena orang kita tahu ada beberapa orang Amerika, orang-orang pintar hebat yang sudah sampai di bulan. Oh, mereka yang menciptakan bulan, bukan. Tetapi yang menciptakan semua itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang menciptakan itu, Tuhan yang menciptakan. Dan kita pun manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Nah, jadi ingat baik-baik ketika ada pertanyaan, apa perbedaan ciptaan hari pertama sampai hari kelima dan pada manusia? Apa yang membedakan? Tadi Ibu sudah katakan bahwa yang membedakan kalau ciptaan hari pertama dan sampai hari kelima itu hanya berfirman, Tuhan hanya berfirman. Tetapi kalau pada manusia atau hari terakhir Tuhan menciptakan manusia, itu Tuhan mengerjakan dan buatnya sendiri sesuai dengan gambar dan rupa, rupa Allah. Dia mengembuskan nafas dan hiduplah. Tanah liat itu menjadi sebuah patung yang menunjukkan kehidupan. Dia jadi manusia dan dinamainya Adam. Itu manusia yang pertama. Nah, ada gambar di sini. Saya akan tunjukkan pada gambar, dua gambar. Ada yang mungkin ingin bertanya dengan gambar-gambar ini.
Oke, ada dua gambar di sini. Gambar yang ada di sebelah kanan ibu dan di sebelah kiri ibu ini, atau gambar 1 dan gambar 2. Ini berbeda. Dua-dua adalah gambar apa? Ya, pemandangan alam. Dua-dua adalah gambar pemandangan alam. Tapi bedanya, kalau di gambar di sebelah kanan ini atau gambar 1 ini ada apa? Pelangi. Yang di 1 tidak ada pelangi. Yang di gambar 1 tidak ada manusia di sana, hanya pemandangan luas ya, di sana. Tapi di gambar 2 ada manusia, ada hewan, ya, ada hewan, ada air. Di sini juga ada air. Nah, jadi kedua gambar ini berbeda. Yang membedakan hanya saja pada manusia, hewan, tidak ada di sini. Di sini tidak ada pelangi. Ya, pelangi. Apa pelangi? Pelangi itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, pelangi itu adalah ciptaan Tuhan. Ingat lagu Pelangi, Pelangi, alangkah indahnya, merah, kuning, hijau di langit yang tinggi. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi ciptaan Tuhan. Oke, pelangi adalah ciptaan Tuhan. Jadi begitu indah Tuhan menciptakan alam semesta ini. Tuhan menciptakan alam semesta ini begitu indah. Dan manusia pertama juga hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan itu Tuhan tempatkan, membuat satu taman. Apa namanya taman? Taman Eden. Ya. Jadi manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan Tuhan ditempatkannya di Taman Eden. Itu jadi satu taman. Ya. Pemandangan alam semesta yang indah. Oke? Anak-anak ingat, ini nanti akan Ibu bagikan kepada anak-anak dan ceritakan dengan kata-katamu sendiri, ya. Jangan pakai kata-kata yang terlalu tinggi supaya anak-anak bisa memahami. Pakai kata-kata sendiri, ya. Pakai kata-kata sendiri. Apa yang di gambar ini, gambar 1, ada apa di sana? Ceritakan itu. Misalnya, apa yang Anda lihat? Di gambar 1 ada pelangi. Kemudian di gambar 1, ada tumbuh-tumbuhan. Ya, di gambar 1 juga ada air. Nah, kalau di gambar 2 ini ada apa? Ada gunung. Ada apa lagi? Ada manusia, ada orang-orang di sana. Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada air dengan itu diceritakan, ditulis ya, apa yang anak-anak lihat di kedua gambar ini. Oke, baik. Ya, seperti itu tugas kita dan selesai nanti akan dikumpulkan. Ya, selesai ini akan dikumpulkan tugas itu. Kalau selesai materi ini kita akan kumpulkan tugas yang akan kita buat. Oke, baik. Kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran di hari ini. Ibu percaya anak-anak semua masih ingat ya, dengan baik ya, bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini. Jadi Tuhan hadir di segala tempat karena Dia yang menciptakan. Jadi semua tempat Tuhan ada karena Tuhan yang menciptakannya. Hari pertama, hari kedua, ketiga, dan sampai hari ke-6 Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini, termasuk manusia. Itu sebabnya kita bersyukur karena Tuhan kita yang sudah menciptakan bagi kita. Oke, kita akan sekali lagi berdiri, ayo berdiri dengan semangat. Kita lagi kembali bernyanyi bersama lagu yang tadi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Oke, siap? 1, 2, 3. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam.
Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Oke, satu kali lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, lebih semangat. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Baik, kita akan berdoa untuk kita menutup kegiatan pembelajaran di hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang penciptaan di hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan semuanya bagi kami, dan termasuk juga kami manusia Tuhan sudah ciptakan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri kegiatan belajar di hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik. Kita sudah selesai belajar di hari ini. Ingat tugas kita dan tetap semangat.